Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman dan juga pengikut channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan waktu, masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas-aktivitas. Mudah-mudahan aktivitas, kegiatan yang kita lakukan dari kegiatan-kegiatan yang baik senantiasa diiringi dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barangkali mungkin kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang sekiranya itu kurang baik, mudah-mudahan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, teman-teman pengikut channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan kajian dalam edisi khusus menyambut bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Kajian kita fokuskan kepada pembahasan tentang fiqhuz zakah, hukum-hukum atau permasalahan-permasalahan yang terkait dengan masalah zakat. Yang mana pada beberapa video sebelumnya kita telah membahas tentang dalil kewajiban zakat emas dan perak. Dan pada kesempatan kali ini kita mulai masuk pada keterangan dari kitab Umdatus Salik pada bab zakat emas dan perak. Beliau penulis kitab Umdatus Salik, yaitu Syekh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri, beliau menyatakan babu zakatiz zahabi wal fiddati, bab tentang zakat emas dan perak. Beliau kemudian melanjutkan man malaka minaz zahabi wal fiddati, orang yang memiliki emas dan perak nisoban, yang mana emas atau perak itu telah mencapai nisob, haulan, dan juga sudah melewati 1 tahun di genggamannya dia. Artinya ada orang yang dia itu punya emas perak yang ada bersama dia ini sudah 1 tahun, dan juga emas atau perak yang dia miliki ini sudah mencapai nisob. Lazimathu, maka dia wajib untuk menunaikan zakat emas dan perak yang dia miliki. Ini ketentuan umum tentang zakat emas dan perak. Untuk rincian-rinciannya masih belum beliau bahas, belum beliau sebutkan, dan insya Allah nanti akan kita bahas bersama-sama. Sekarang kita mulai memperinci bagaimana pembahasan tentang orang yang memiliki emas perak. Lalu emas perak yang dia miliki ini secara ketentuan umumnya sudah 1 tahun bersama dia. Dan kemudian emas perak ini dalam ketentuan umumnya sudah mencapai nisob. Seperti apa pembahasannya? Beliau di sini juga mengatakan wa nisobuz zahabi, nisob dari emas adalah isruna miskolan, yaitu 20 miskol atau 20 dinar. Artinya kalau emas yang dimiliki oleh orang tadi itu sudah mencapai nisob, dan nisobnya emas itu adalah 20 dinar, atau bahasa yang lain itu adalah 20 miskol, maka emas yang dia miliki ini wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Menjadi timbul pertanyaan, kira-kira kalau ukuran 20 dinar atau 20 miskol tadi itu dikonvertkan kepada satuan baku yang ada pada masa-masa sekarang, satuan baku yang ada pada zaman kita berada, kira-kira itu sampai berapa gram emas? Nah, kita perlu mencari tahu. Setelah dihitung, 1 dinar atau 1 miskol emas itu setara dengan
4,25 gram emas. Dan inilah yang penghitungan yang disebutkan di dalam kitab Ghayatul Muna, buah karya Syekh Al-Alim Al-Alama Muhammad Ali Ba'atiyah. Beliau dalam kitab beliau ini, Ghayatul Muna, syarah dari kitab Safinatun Najah, beliau menyebutkan bahwa 20 miskol itu sama dengan 85 gram emas. Berarti kalau 85 ini dibagi 20, maka 1 gram emas itu sama dengan 4,25 gram. Berarti kalau kita simpulkan, orang yang memiliki 85 gram emas, berarti 85 gram ini berarti sudah mencapai nisab. Dan kalau sudah mencapai nisab dan sudah 1 tahun berada pada genggamannya dia, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Dan sebagaimana pada beberapa video yang telah kita bahas bersama, video-video yang sebelumnya, bahwa di dalam kitab Taqriratus Sadidah, suatu kitab yang ditulis oleh beliau Al-Habib Hasan Al-Kaf, atau beliau ini adalah santri dari Al-Habib Al-Alamah Zain bin Ibrahim bin Smith. Dalam kitab Taqriratus Sadidah ini, beliau menyebutkan penghitungan convert yang lebih kecil, yaitu 20 dinar atau 20 miskol emas itu setara dengan 84 gram emas. Ketika ada dua penyebutan yang berbeda, kalau kita merujuk keterangan yang dituliskan oleh beliau Syekh Muhammad Ali Ba'atiyah, yang mana beliau menyebutkan 20 dirham emas itu setara dengan 85 gram. Namun kemudian di dalam kitab Taqriratus Sadidah, seorang ulama besar juga, beliau menyebutkan bahwa 20 dinar atau 20 miskol ini sama dengan 84 gram. Manakah kira-kira dari dua ini yang kita pakai? Maka kalau kita ingin hati-hati dalam menentukan sikap, akan jauh lebih baik kita mengambil hitungan nominal yang lebih kecil. Berarti kita mengambil yang 84 gram emas. Sehingga ketika ada orang yang dia itu sudah memiliki 84 gram emas, maka harta yang dia miliki, emas yang dia miliki ini sudah mencapai nisab. Dan kalau sudah 1 tahun bersama dia, dia sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Walaupun belum sampai 85 gram. Karena kita mengambil sisi yang lebih hati-hati. Seandainya saja di antara panjenengan ada yang lebih memilih kepada penghitungan 85 gram emas, apakah boleh? Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Karena apa? Kita tadi mengambil keputusan yang 84 itu hanya ikhtiyat. Sebagai sikap kehati-hatian. Khawatir takutnya dalam 84 ini sebenarnya adalah nisab yang sesungguhnya. Bukan yang 85. Dan seandainya ada orang yang dia itu mengambil keputusan mengikut kepada keterangannya kitab Ghayatul Muna yang menyatakan 85 gram. Maka itu juga boleh-boleh saja. Karena memang penghitungannya para ulama ketemunya seperti itu. Ini boleh-boleh saja. Namun untuk kehati-hatian, alangkah lebih baiknya mengambil yang 84 gram emas. Ini untuk penghitungan nisab emas. Sekarang kalau nisabnya perak, seperti apa? Dalam kitab atau kitab Turos yang dituliskan oleh ulama-ulama zaman dahulu, beliau dalam kitab Umdatus Salik ini menyatakan wa nisabul fiddati mi'ata dirhamin kholisah. Nisabnya fiddah, nisabnya perak adalah mi'ata dirhamin. 200 dirham kholisah dari dirham atau perak yang murni tanpa ada campurannya, bukan perak-perak yang maghsyusyah. Maghsyusyah itu campuran. Terhitung murni peraknya itu kalau sampai 200 dirham, maka ini sudah mencapai nisab. Dan lagi-lagi 200 dirham ini adalah satuan di masa-masa zaman dahulu sejak zamannya Rasulullah SAW sampai
datangnya penulis kitab Umdatus Salik. Kita menjadi perlu tahu juga kira-kira 200 dirham perak ini kalau dikonvertkan ke satuan yang ada pada masa-masa kita sekarang itu ketemunya berapa gram. Dan lagi-lagi kalau kita melihat keterangan yang disebutkan di dalam kitab Ghayatul Muna, satu kitab yang ditulis oleh beliau Asy-Syaikh Muhammad Ali Ba'atiyah, beliau di situ menyatakan bahwa 200 dirham perak itu setara dengan 595 gram perak. 595 gram perak. Berarti kalau ada orang yang dia itu sudah punya 595 gram perak, berarti itu sudah mencapai nisab. Dan kalau 595 gram perak ini sudah 1 tahun di tangannya dia, berarti sudah haul. Sehingga dia wajib untuk mengeluarkan zakat perak yang dia miliki ini. Ini kalau kita merujuk pada penyebutan yang ada pada kitab Ghayatul Muna. Yang mana itu nanti kalau dibagi, 1 dirham itu ketemunya adalah 2,975. 1 dirham ketemunya adalah 1 dirham ketemunya adalah 2,975 gram perak. Sehingga kalau ini dikalikan 200, nanti ketemunya adalah 595 gram perak. Kalau kita melihat pada keterangan kitab Taqriratus Sadidah yang ditulis oleh beliau Al-Habib Hasan Al-Kaf dengan isyarat dari guru beliau Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, di situ menyebutkan angka yang lebih kecil lagi, yaitu 200 dirham perak itu sama dengan 588 gram. 588 gram. Kalau tadi di keterangannya Syekh Muhammad Ali Ba'atiyah, beliau menyebutkan 595 gram. Tapi kalau di Taqriratus Sadidah, beliau menyebutkan 588 itu sudah mencapai nisab. Nominalnya lebih kecil lagi. Mana yang kita ikuti? Sama seperti penghitungan yang terjadi pada nisabnya emas. Kalau kita mengambil yang hati-hati, ihtiyat, maka kita boleh merujuk kepada penghitungan yang ada di dalam kitab Taqriratus Sadidah, yaitu 588 gram perak. Tapi kalau seandainya ada orang yang mengambil penghitungan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Ba'atiyah dalam kitab Ghayatul Muna, yaitu 595 gram, ya itu tidak ada masalah juga, boleh-boleh saja. Karena itu sudah menjadi hitungan para ulama yang menyebutkan demikian dalam kitab-kitab beliau dan tersebar ke seluruh dunia. Nah, ini penghitungan tentang nisabnya nisabnya emas dan perak. Kapankah emas perak ini kemudian wajib untuk dizakati? Penghitungan nisabnya seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu nisabnya dan kemudian wajib untuk mengeluarkan zakat, dan emas perak itu sudah 1 tahun berada pada kekuasaannya dia, pada genggamannya dia. Lah zakatnya kemudian berapa? Beliau memberikan keterangan, wa zakatuhu khamsatu darohima kholisah. Zakatnya perak ketika sudah mencapai 595 gram atau 588 gram adalah 5 dirham atau 2,5% dari total perak yang dia miliki, yaitu 595 atau 588 gram. 2,5% saja yang wajib untuk dikeluarkan. Adapun zakatnya emas, kalau yang kita miliki ternyata adalah emas, wa zakatuhu nisfu misqolin, yaitu setengah miskol atau setengah dirham. Itu sama dengan 2,5% dari emas yang dia miliki, yang tadi ketemu hitungannya adalah 85 gram. 2,5% saja, bukan 25, tapi 2,5 atau 2,5. 2,5% saja yang dikeluarkan sebagai zakat. Dan ini perlu untuk difahami oleh semuanya bahwa 2,5 ini merupakan nominal yang kecil sekali bila dibandingkan dengan harta yang dia punya. Karena harta yang dia punya yang tidak perlu dikeluarkan zakat adalah masih 97,5%.
itu nggak ada apa-apanya dengan kalau dibandingkan dengan 2,5% ini. 2,5% ini kecil sekali. Walaupun nanti seketika itu taruhlah dikruskan menjadi rupiah, dikruskan menjadi uang seandainya, ya, itu ketemu nominal yang luar biasa, ketemu nominal yang besar. Entah itu mungkin misalkan ketemunya sampai, ya misalkan contohnya misalkan 7,5 juta misalkan, ya, ketemunya sampai 10 juta misalkan, ya memang kelihatannya besar. Tapi jangan lupa bahwa harta yang ada di belakangnya ini itu masih jauh lebih besar, yaitu 97,5%. Itu yang ada di belakangnya, masih besar sekali jumlahnya. Sehingga yang dikeluarkan ini adalah nominal yang kecil sekali bila dibandingkan dengan apa yang masih dia miliki. Toh juga 2,5% yang dia keluarkan ini demi untuk membantu kepada para fakir miskin atau para mustahik yang ada di sekelilingnya dia. Artinya sebagai bentuk sosial, amal sosial kepada pihak lain yang memang berhak untuk menerima zakat itu sendiri. Sehingga dia tidak rugilah. Kalau seandainya mengeluarkan 2,5% untuk orang lain sebagai zakat, itu sama sekali tidak rugi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan keberkahan bagi orang-orang yang mau mengeluarkan zakat dari hartanya. Terutama zakat masalah emas dan perak ini. Allah menjanjikan keberkahan bagi orang-orang yang menunaikan zakatnya. Sehingga harta yang telah dizakati, pasti harta yang tersisa di belakangnya itu merupakan harta yang barokah. Harta yang selamat dari bala dan musibah. Sehingga ketika ada orang yang dia itu tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka bisa dipastikan musibah akan datang kepada harta yang dia miliki. Karena dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Nah, ini penting untuk kita sadari, penting untuk kita renungkan supaya kita tidak lagi merasa berat dalam mengeluarkan zakat dari harta-harta yang telah kita punya ketika harta itu telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Kita lanjutkan kepada keterangan kitab Umdatus Salik. Beliau Al-Imam Ibnu Naqib Al-Mizzi menyatakan kelanjutannya, wala zakata fima duna dzalika. Dan tidak ada kewajiban zakat ketika emas perak itu tidak sampai nisab. Ada orang yang punya emas tapi emasnya tidak sampai 85 gram. Ada orang yang dia itu punya perak tapi peraknya tidak sampai 595 gram. Dia punya emas, punya. Berapa emas yang dia punya? Emas yang dia punya ini taruhlah misalkan hanya 20 gram. Maka emas yang dia punya 20 gram ini masih tidak wajib untuk dizakati. Kenapa? Karena belum nyampe nisab. Walaupun 20 gram emas yang dia punya ini sudah bertahun-tahun berada pada tangannya dia. Tapi karena masih belum mencapai nisab, maka tidak wajib untuk dizakati. Ada orang misalkan dia punya perak. Perak yang dia punya berapa? Taruhlah misalkan dia punya perak 200 gram. Dan sudah bertahun-tahun berada di tangannya dia. Maka perak yang seperti ini masih belum wajib untuk dizakati. Kenapa? Karena belum mencapai nisab, yaitu 595 gram atau 588 gram. Masih belum mencapai itu, masih 200 gram masihan. Maka dia masih belum wajib untuk mengeluarkan zakat perak yang dia miliki. Berikutnya kemudian keterangan lanjutannya, wa tajibu zakatu fi mazada bihisabihi. Dan wajib juga mengeluarkan zakat dalam emas perak yang lebih dari nisab. Kalau tadi nisabnya emas itu adalah 85 gram, atau kita mengambil yang hati-hati berarti 84 gram. Lalu kok kemudian dia punya emas ini lebih dari itu. Taruhlah dia punya emas ini misalkan 90 gram misalkan. Kalau kita merujuk pada keputusan yang menyatakan nisabnya emas ini 85, berarti dia punya lebih 5 gram. Dari 90, kalau kita mengambil patokan yang 85 gram nisabnya, berarti dia punya lebih masih 5 gram. Lah, 5 gram ini apakah juga wajib dizakati? Iya. Yang diambil adalah 2,5% dari 5 gram yang sudah lebih dari nisabnya. Kalau 2,5 atau 2,5 gram, 2,5% dari 85 itu berapa? Lalu kemudian ditambah dengan 2,5% dari yang lebihnya. Berapa digabungkan dan itu yang dikeluarkan sebagai zakat. Demikian juga dengan perak, sama.
ada orang yang dia itu punya perak sampai 600 gram misalkan. Padahal nisabnya perak adalah 595. Atau kalau kita mengambil yang lebih hati-hati 588 gram. Maka lebihnya ini ya tinggal dihitung berapa kira-kira 2,5%-nya. Diambil lalu digabungkan dengan 2,5% dari penghitungan nisab yang aslinya tadi, digabungkan lalu itu dikeluarkan sebagai zakat. Sehingga gampangannya berapa emas perak yang dia punya di total, dan jika sudah mencapai nisab atau lebih tinggal diambil 2,5% dari total semuanya. 2,5% diambil dan itu yang dikeluarkan sebagai zakat. Ini yang dimaksud dengan nominal zakatnya. Keterangan lanjutannya, sawaun fi dzalika al-madrubu was-sabaiku wal huliyu al-mu'addu listi'malin muharramin au makruhin au lil kunyati. Dalam kewajiban zakat, zakatnya emas dan perak itu tidak ada perbedaan antara emas perak yang murni, ya kholis, yang murni masih bentuk butiran-butiran emas, atau madrub itu sudah dicetak mau dijadikan koin, atau kalau sekarang namanya antam, ya, atau emas perak tadi itu dicetak untuk menjadi perhiasan, menjadi cincin, menjadi gelang, menjadi kalung, ya, tidak ada bedanya. Wal huli atau emas perak ini bentuknya itu bukan antam, bukan butiran-butiran serbuk, tapi bentuknya adalah huli, perhiasan-perhiasan. Entah perhiasan itu adalah perhiasan yang haram digunakan atau perhiasan-perhiasan yang makruh untuk dipakai. Contoh misalkan perhiasan yang haram untuk dipakai. Misalkan ada orang laki-laki yang dia itu menggunakan cincin, menggunakan gelang, menggunakan kalung terbuat dari emas. Itu kan perhiasan. Tapi karena yang pakai ini orang laki-laki, maka ini adalah perhiasan yang diharamkan. Karena orang laki-laki tidak boleh menggunakan perhiasan dari emas. Lah kalau memang cincin atau kemudian gelang atau kemudian kalung yang dia pakai ini sudah mencapai nisab, maka cincin, gelang, dan kalungnya ini wajib untuk dikeluarkan zakatnya, yaitu 2,5% dari emas itu sendiri. Ya. Atau istiqmal penggunaan-penggunaan yang makruh. Ya, penggunaan-penggunaan yang makruh. Taruhlah misalkan contohnya penggunaan yang makruh, kalau kita lihat di kitab Faidul Ilahil Malik, ya, penggunaan yang makruh contohnya seperti Masya Allah. Yang makruh contohnya kadobati fiddotin soghiratin lizinatin. Misalkan ada orang yang dia itu punya senjata perang, atau dia itu punya wadah. Lalu wadah ini dihias dengan menggunakan perak. Jadi dia punya wadah, taruhlah wadah ini terbuat dari keramik. Lalu mangkok atau wadah ini yang terbuat dari keramik ini dihias dengan menggunakan perak. Soghirah yang kecil. Tapi tujuannya untuk menghiasi, bukan untuk nembel, untuk penghiasan. Maka penghiasan ini adalah penggunaan yang makruh. Ketika penggunaannya makruh seperti itu, maka dia wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ya, kalau kita melihat pada keterangan Hasyiah Al-Bujairami, di situ beliau memberikan keterangan yang jauh panjang lebar, ya, tentang penggunaan emas perak yang haram ataupun yang makruh, ya. Beliau di sini memberikan contoh wa kharaja biqaulihi al-mubahu ghairuhu, dan keluar dari kategori emas perhiasan-perhiasan yang mubah adalah perhiasan-perhiasan yang tidak mubah, yaitu al-muharram, perhiasan yang hukumnya haram. Contohnya kahuliyyin nisa'i ittakhadahu rajulu liyal bisahu, seperti perhiasan-perhiasan orang perempuan, gelang, kalung misalkan, ya. Ittakhadahu rajulu, yang kemudian itu diambil oleh orang laki-laki liyal bisahu, untuk dipakai. Jadi misalkan ada suami istri, istrinya ini punya emas perak, lalu kemudian emas cincin, gelang atau kalung yang dimiliki sama istrinya ini, punya istrinya ini yang memang bentuknya atau apanya semuanya itu model perempuan, diambil
dipakai oleh si laki-laki, dipakai sehari-hari oleh si laki-laki, maka itu merupakan bentuk perhiasan yang diharamkan oleh syariat. Karena ini masuk dalam kategori perhiasan yang diharamkan, maka itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ya, wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Dan contoh yang lain misalkan seperti makruh, ya, penggunaan yang makruh. Dicontohkan di sini sama seperti tadi di kitab Faidul Malik, wadah yang dia itu kemudian dihias menggunakan perak. Maka ini juga termasuk perhiasan-perhiasan yang makruh, sehingga wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kita kembali kepada keterangannya Umdatus Salik, aulil kunyah, untuk punya-punyaan saja. Kunyah itu untuk simpen-simpenan saja. Ya, untuk untuk punya-punyaan gitu aja. Saya punya emas, saya punya perak, kunyah. Itu juga wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ya, harus dikeluarkan zakatnya. Selama memang sudah mencapai nisab dan juga sudah 1 tahun. Sehingga berarti dari sini kan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa emas perak itu memang wajib untuk dikeluarkan zakat. Tapi ternyata tidak semua emas perak itu wajib dikeluarkan zakat. Ada satu gambaran emas perak itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Yaitu ketika penggunaannya dalam penggunaan yang mubah, penggunaan yang boleh menurut sudut pandang syariat. Kalau memang syariat itu membolehkan penggunaan emas perak, maka ini merupakan harta yang tidak wajib untuk dizakati. Ya, merupakan harta-harta yang tidak wajib untuk dizakati. Contohnya misalkan fa in kanal huliyyu mu'addan listi'malin mubahin fala zakata. Kalau harta itu dia siapkan, dia beli, dia belanja lalu disiapkan untuk penggunaan yang mubah. Contohnya misalkan dia beli kalung dari emas. Dia beli cincin terbuat dari emas. Dia beli gelang terbuat dari emas. Yang mana kalung, cincin, gelang yang dari emas tadi itu dipakaikan, diberikan kepada istrinya. Atau diberikan kepada anak perempuannya. Supaya istri dan anak perempuannya ini punya perhiasan di anggota tubuhnya. Maka ini merupakan bentuk penggunaan-penggunaan yang mubah. Penggunaan-penggunaan yang boleh dari sudut pandang syariat. Ketika memang digunakan seperti itu, maka ini tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Karena memang itu adalah mubah. Tapi kalau penggunaannya ini tidak mubah, taruhlah misalkan ada orang karena dia saking kayanya, dia kalau makan tuh sendoknya dari emas. Ya, garpunya dari emas. Dia punya mobil, bodi mobilnya ini dibungkus dengan lapisan emas. Ya. Atau yang lain-lainnya, penggunaan-penggunaan yang tidak mubah. Maka harta emas yang seperti itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya ketika sudah mencapai nisab dan sudah 1 tahun berada di tangannya. Nah, ini penting untuk kita renungkan, penting untuk kita resapi supaya apa? Supaya harta kita menjadi harta-harta yang selamat, tidak menjadi harta-harta yang diancam untuk mendapatkan musibah hanya gara-gara kita enggan untuk mengeluarkan zakat. Kiranya ini keterangan yang bisa kita baca dan bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bisa menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan bisa mengetuk hati kita, bisa membuka pikiran kita, sehingga kita bisa menjadi lebih sadar tentang kewajiban menunaikan zakat emas dan perak. Dan barangkali mungkin dari keterangan kami ini ada keterangan-keterangan yang kurang jelas, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan yang ingin Anda sampaikan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita, keluarga kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Taala dari berbagai macam bala dan musibah dan juga dari hal-hal yang tidak kita senangi, dan mudah-mudahan kita semuanya dipermudah oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dan juga dicintai oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.